Pemirsa, misteri pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam mobil terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya menemui titik terang. Dari hasil gelar perkara, satu pelaku yang merupakan rekan bisnis korban ditangkap. Polres Sukoharjo bersama Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pembunuhan sadis seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam mobil terbakar di Desa Sugihan, Sukoharjo, Selasa malam 20 Oktober lalu. Kapolda Jawa Tengah mengatakan pembunuh Yulia, wanita 42 tahun tersebut adalah rekan bisnisnya dan berlatar belakang utang piutang. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Motifnya adalah utang piutang, kemudian gila, pembunuhan berencana itu masih kita dalami, karena masih kita dalami tentang penyidikan. Yang jelas dari beberapa alat bukti yang kita temukan, kemudian pelaku salah satu sisi juga sudah mengakui, didukung bukti yang lain. Penyidik sekarang lagi kita kembangkan lagi terkait dengan apakah ada motif maupun pelaku lainnya. Pembunuhan ini berawal saat korban mendatangi pelaku di peternakan ayam untuk menagih utang 145 juta rupiah, di mana korban dan pelaku terikat bisnis ternak ayam. Pelaku yang gelap mata karena marah terus ditagih untuk membayar utangnya, kemudian menganiaya korban menggunakan besi hingga meninggal dunia. Dengan dibantu rekannya, pelaku memindahkan jasad korban ke dalam mobil lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak. Saat mobil sudah terbakar, kedua pelaku lalu kabur hingga akhirnya tertangkap. Sementara itu dari hasil otopsi di jasad korban terdapat luka memar di kepala. Korban ditemukan dengan posisi terlentang di bagian belakang mobil setelah api dipadamkan. Sementara itu, isak tangis keluarga mewarnai pemakaman Yulia di Taman Memorial Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis pagi. Salah satu putri korban bahkan terus menangis dengan memegang foto almarhum ibunya. Duka mendalam mewarnai pemakaman Yulia, warga Pasar Kliwon, Solo yang dibunuh dan jasadnya ditemukan dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah 20 Oktober lalu. Salah satu putri korban bahkan terus menangis dengan memegang foto almarhum ibunya. Suami Yulia, Ahmad Yani, kemudian memimpin prosesi pemakaman dengan didampingi kedua putrinya. Ketiganya terus berada di samping liang lahat sembari berdoa dan menaburkan bunga ke peti jenazah. Keluarga tidak menyangka jika Yulia harus pergi dengan cara yang tragis. Yulia meninggal dunia akibat dianiaya oleh rekan bisnisnya yang gelap mata karena ditagih utang bisnis peternakan ayam di Sukoharjo. Pelaku yang telah ditangkap kini diproses hukum di Polres Sukoharjo. Selasa malam lalu, warga Desa Sugihan, Sukoharjo, Jawa Tengah gempar dengan terbakarnya satu mobil di depan salah satu rumah. Usai api dipadamkan, warga menemukan jasad wanita yang ternyata korban pembunuhan. Selasa malam 20 Oktober lalu, warga Dukuh Cendono, Desa Sugihan, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah dikejutkan dengan terbakarnya satu mobil di depan salah satu rumah. Warga tambah gempar lantaran usai api dipadamkan, ditemukan sesosok jasad wanita di bagian belakang mobil. Wanita ini kemudian terindikasi bernama Yulia, 42 tahun, warga Pasar Kliwon, Surakarta. Sehari kemudian, Tiplab 4 Polda Jawa Tengah bersama aparat Polres Sukoharjo mengolah tempat kejadian perkara. Hasilnya, korban dipastikan dibunuh sebelum ditemukan terbakar dalam mobil. Polisi menemukan selotip di tangan dan luka di dahi sebelah kiri korban. Sementara itu, saksi yang juga pemilik lahan ditemukannya mobil terbakar mengaku tidak ada yang mencurigakan sebelum kejadian. Dirinya baru tahu ada mobil terbakar justru dari orang yang lewat di lokasi.
itu ada api sedikit. Saya lihat tidak ada orang. Saya berusaha memadamkan, memadamkan api. Terus saya ambil selang itu disemprot-semprot itu. Akhirnya dia lumayan padam. Terus kacanya pecah, dilihat-lihat di dalam itu ada orangnya. Posisinya gimana, Pak? Posisinya ya sudah seperti ini. Gosong atau yang kebakar. Saat ini pelaku pembunuhan sadis ini telah tertangkap. Pelaku tega menghabisi nyawa korban yang merupakan rekan bisnis ternak ayam lantaran gelap mata usai ditagih utang Rp145 juta. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran rumah yang menewaskan satu keluarga di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Sementara korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Wonosari, Jawa Tengah. Tim identifikasi Polres Tangerang Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi kebakaran di Perumahan Bumi Permai Santosa, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga ini. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi juga memeriksa 5 jenazah yang disemayamkan di rumah duka. Namun hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan pasti penyebab kebakaran ini. 5 orang warga yang merupakan satu keluarga ini tewas terpanggang saat rumah yang mereka huni di Perumahan Bumi Permai Santoso, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar dini hari tadi. Pasangan suami istri Saidun Sinaga dan Rianti serta 3 orang anaknya tewas lantaran saat itu mereka tengah tertidur pulas. Menurut Ketua RT setempat, api muncul pertama kali di plafon rumah korban dan merambat ke mobil dan sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah. Keluar dari plafon dan jatuh membakar mobil dan motor. Dan 3 rumah yang kena terbakar dengan korban meninggal satu keluarga berjumlah 5 orang, terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga putra-putrinya. Rencananya korban akan dibawa ke kampung halamannya di Wonosari, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga menjadi korban pembunuhan, warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa identitas di tepi kolam kandang buaya di Berau, Kalimantan Timur. Saat ditemukan jasad korban dalam kondisi terikat dan setengah bugil. Beginilah lokasi kandang buaya tempat ditemukannya sesosok jasad wanita tanpa identitas di kawasan Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur. Diduga korban dibunuh sebelum dibuang ke area kandang buaya. Saat ditemukan jasad korban terikat di bagian tangan, mulut dilakban, dan kondisinya setengah bugil. Tidak ada warga di sekitar yang mengenali korban. Polisi juga masih menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi. Sementara korban memiliki ciri-ciri menggunakan baju batik berwarna biru dan tato bergambar kupu-kupu di dada kiri. Ini ada penemuan mayat jenis kelamin perempuan, untuk identitas belum diketahui. Untuk sementara masih kita lakukan penyelidikan, menunggu nanti hasil visum dari dokter. Terkait dengan informasi yang tersebar di medsos Komandan, tangan terikat kemudian mulut dilakban, itu betul, Komandan? Oh, itu nanti hasil penyidikan lanjutan. Oke, siap. Ya. Sementara itu jenazah dievakuasi oleh BPBD Berau dan Kepolisian Polres Berau ke RSUD Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep untuk divisum. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku pembunuhan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Fairuz Zabadi, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Penangkapan tersangka membuat istrinya kecewa saat mengetahui sang suami masuk daftar pencarian orang. Pencari mengkome ya, pencari mengkome, alam apa? Hah? Pencari mengkome jamnya. Seorang suami di Padang, Sumatera Barat ini menjadi sasaran amukan istri lantaran kedapatan menjadi bandar narkoba. Sang istri kecewa karena suaminya menjadi bandar narkoba. Polisi menangkap Ferry Lasmana, seorang DPO bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat setelah menyamar menjadi pembeli. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 2 paket kecil, kemudian 1 handphone yang kita dapatkan dari tangan tersangka.
Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Barreskrim Polri tetapkan 8 tersangka dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi.